Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya, Mas Alfian. Ini masih di tempat biasa saya mereview untuk membuat konten ya teman-teman. Oke, kali ini saya sudah lama tidak membahas Honda Supra X saya tahun 2022. Banyak yang berkomentar bla bla bla, ada yang katanya baru beli sudah merasakan, dan benar apa yang saya rasakan ya tentang motor ini. Overall setelah 2 tahun pemakaian New Honda Supra X tahun 2022 dan sekarang tanggal 14 Agustus 2024, untuk harganya sekarang itu OTR-nya untuk wilayah Jawa Tengah Semarang ya khususnya, itu sudah sampai di harga 21 juta lebih sedikit ya teman-teman. Padahal untuk dari segi bodi sama, stripping juga sama, serta bahan yang digunakan, material seperti ban dan lain-lainnya juga sama. Untuk Honda Supra X sendiri tahun 2022 ini milik saya, pemakaian selama 2 tahun. Untuk dari segi mesin memang bandel, tidak mengalami permasalahan, mulai dari mesin yang mogok atau gimana itu jarang ya teman-teman. Tapi dulu awal-awal pernah merasakan pengapiannya, businya itu yang bawaan dealer memang kurang bagus pengapiannya, entah itu ngecop kene kurang kenceng apa gimana, itu memang dulu pernah merasakan seperti itu. Kalau untuk dibahas lagi dari segi tenaga, ya selama 2 tahun ini saya sudah istilahnya sudah mapan, sudah tahu selah-selahi motor ini. Memang untuk di tanjakan, untuk goncengan itu memang sedikit kurang tenaganya. Kalau untuk di jalan datar setelah 2 tahun ini istilahnya dari segi mesin ini sudah mapan, terus gear atau gigi-giginya di dalam mesin mulai rasionya itu sudah agak kepenak. Jadi mesinnya kalau untuk di jalan rata oke, mantap. Dan kalau saya sendiri dengan kecepatan yang banter ya teman-teman, kencang itu, kalau saya berani 90 lah, 90-an. Kalau 100 itu sebenarnya masih bisa, tapi kalau dipentoknya kasihan mesinnya ya teman-teman. Itu kalau dari segi suara knalpot itu sangat oke dan enak, mempunyai ciri khas sendiri di knalpotnya. Kalau untuk di shockbreaker ya teman-teman, kalau ketika kita sendirian melewati jalan bergeronjal itu memang apa itu namanya sedikit keras. Kalau di jalan bergeronjal itu memang sedikit keras, tapi berbeda dengan kalau kita berboncengan ya teman-teman, itu sangat empuk sekali. Dan melewati jalan bergeronjal itu tidak penak, karena shockbreakernya ini kalau berboncengan, apalagi melewati polisi tidur, ini mentok atau jedak ya teman-teman. Kalau untuk yang depan sih tidak terlalu ribon atau smooth banget ya, standarnya bawaan pabrik, itu tidak terlalu keras, tapi bahkan malah kempuan kalau berboncengan. Kalau dari segi ban ini depan belakang memang saya sudah pernah ganti pakainya Maxxis Impreza yang donat ya teman-teman, tapi menurut saya itu kurang penak ya. Katanya ada yang berkomentar kalau ban setengah lingkaran itu nampaknya itu tidak rata di aspal, jadi ketika akselerasi berkendara itu rasanya kayak komstirnya itu kena ya toh. Dan setelah saya amati atau berpikir lagi, ternyata memang benar jadi seperti itu. Untuk dari segi laker itu khususnya yang depan itu memang
menurut saya laker depan Supra itu memang sedikit boros ya, maksudnya sering ganti dibandingkan yang belakang ya teman-teman itu. Lalu kalau kekurangannya lagi ini setelah saya rasakan, saya akal itu yang bagian sini lampu ini tuh gampang mangap, dan ini tuh ceklokannya lampu yang belakang itu hanya karet. Saya akal pakai mur atau lem itu nanti kalau umpamanya ganti lampu atau bolep itu malah kesusahan sendiri. Jadi ya wes gimana lagi, memang bawaan pabriknya seperti itu ya, dimiliki saja lah teman-teman. Itu apalagi itu kan ceklokannya itu terbuat dari karet, jadi kalau kena usia itu kan akan melar ya. Ya gimana lagi, beda dengan Supra X generasi sebelumnya yang sama-sama FI ini itu awet ya teman-teman. Jadi kalau yang 2002 itu kalau ketika melewati jalan bergonjal atau lubangan itu kita tidak sengaja itu pasti itunya akan lepas. Kalau dari segi keiritan ini memang oke, irit istilahnya. Kalau buat orang yang pengen nabung, pengen punya masa depan yang baik, beli motor ini oke, karena di sisi lain ngiritnya minta ampun, perawatannya gampang, simple, yang penting ganti oli aja. Lalu untuk berboncengan sebenarnya itu tidak jelek-jelek banget akselerasinya kalau berboncengan, cuma kalau sedikit melewati tanjakan yang tinggi itu memang kurang enak ya tenaganya. Ya saya 2 tahun pemakaian ya sudah bisa memaklumi, karena ya cc nya 125, tapi kalau dibandingkan dengan motor Scoopy Matic-nya itu di harga hampir 21 up ke atas, itu kalau dari segi tenaga atau tarian itu memang mending ini. Dari segi tenaga atau tarian tuh memang mending ini ya teman-teman, karena cc nya 125 cc, pakainya gear atau rantai, jadi lebih kuat bejekannya. Kalau Scoopy itu kan memang menang Matic kelasnya itu, sekarang tuh trennya memang Matic ya, apalagi Scoopy itu identik pemakaiannya tuh cewek-cewek, warnanya juga bagus, harganya juga oke, katanya pasaran secondnya sih bagus. Tapi kalau ini jujur Supra X ini memang faktornya yang menyebalkan itu pasaran secondnya teman-teman. Pasaran secondnya itu wah anjloknya minta ampun, karena di sisi lain itu ya namanya ini kan motor dari 2013an, itu motor desainnya tuh hanya gini-gini aja, strippingnya juga gini-gini aja, lampunya bolepnya tuh ya gini-gini aja, tidak ada perubahan. Cuma perubahan itu di reflektor atau lampu rem belakang itu pakai LED, itu aja. Kalau dari segi lainnya itu tidak ada perubahan, jadi membuat pasaran secondnya itu anjlok. Karena ngapain beli tahun muda kalau ujung-ujungnya yang tahun generasi awal itu masih ada barang bagus harga murah, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk buat teman-teman yang pengen beli buat koleksi, istilahnya butuh banget motor ini dari segi keiritan, perawatan, oke lah dibeli, tidak apa-apa. Kalau untuk beli barunya itu memang sekarang sedikit mahal, 21 ya, itu hampir 11-12 sama Beat yang sekarang 125 cc ya teman-teman. Itu yang 125 cc itu menurut saya Beatnya itu cc ini bagus, tapi mungkin dulu kan Beat 110 dikasih cc 125 itu pasti akan boros. Apalagi Beat yang sekarang 2024 itu kuncinya sudah keyless ya, jadi sudah modern, keamanannya juga oke. Itu lalu untuk tempat buat ngecas
yang di bagasi sini bawah ya, itu jujur ini saya tidak pernah pakai. Kalau saya nyuci di tempat cuci, ini saya buka teman-teman, dan saya semprot, tukang cucinya saya suruh nyemprot, setelah itu dilap, tidak apa-apa, tidak masalah ya teman-teman. Karena terkadang 1 bulan tidak dicuci itu sini kotor minta ampun, kalau hanya dilap itu kurang maksimal. Dari sela-sela sininya itu tidak bisa terakses ya. Tuh, ini yang membuat cepat lower itu karetannya itu ya. Itu ya teman-teman, yang bolong itu hanya karet, jadi lower, kemakan usia. Kalau dari segi giginya ini ya terkadang memang mengalami keras ya operannya itu, tapi ya wis enggak apa-apa, dimaklumi saja. Yang penting rutin ganti oli. Kampas rem untuk yang belakang sudah pernah ganti 1 kali, yang depan belum ya teman-teman. Kampas rem belum pernah ganti, piringan belum pernah ganti, belum pernah turun mesin. Terus dari segi mesin memang bandel, tidak pernah mogok di jalan atau rewel ya. Lalu untuk lampu memang yang depan ini sudah pernah saya ganti LED ya, ini awet sampai sekarang. Yang lampu kota ini kedip-kedip saya ganti lagi pakai lampu biasa kuning. Rating juga masih awet. Lalu untuk spion itu ciri khasnya Supra X itu dari generasi lama, itu spionnya ini kender, jadi seperti ini. Itu tidak tahu kenapa kalau yang keder itu yang sebelah kiri. Padahal ini waktu saya jatuh, ini saya belikan satu biji aja yang sebelah kiri itu bisa ngejar, harganya itu 35 nih tidak salah. Padahal ini yang baru, kenapa sudah getar lagi, yang sini itu belum. Ciri khasnya Supra itu yang kiri spionnya gampang getar ya. Saya sebenarnya nyaran kalau punya teman-teman yang spionnya getar itu dilem aja, enggak apa-apa sebenarnya, dikasih Alteco sini biar kenceng. Dan ini loh, ada ini ciri khas itu mesti gini itu. Kalau dari segi lampu memang bawaannya itu memang kurang padang ya teman-teman, kurang jos perlampuannya memang itu. Lalu dari segi rantai gearnya ini memang kecil ukurannya, banyak yang berkomentar atau bilang disuruh ganti gear, dikecilkan lagi, ada yang ditinggikan lagi. Yes, menurut saya selama masih bagus, ini 2 tahun pemakaian masih lumayan kandel, belum saya ganti. Nanti akan saya ganti triple S ya teman-teman. Itu gearnya. Untuk shockbreaker ini belum bocor juga, kanan kiri, depan juga. Wes ya, kesimpulannya untuk motor Supra X ini dibuat pakai harian, nyaman, karena juga bisa buat bawa barang galon, tidak ada koplingnya. Pengeremannya ya bisa dibilang pengereman Supra X itu memang kurang pakem ya teman-teman, khususnya yang belakang. Jadi itu kita kalau berkendara, menurut kita itu sudah ngerem di posisi jarak berapa meter itu terkadang bisa merusut ya teman-teman. Kita tuh bisa kaget, ujuk-ujuk koyok main nabrak. Itu yang saya rasakan ya. Itu sebenarnya bisa lebih pakem, tapi harus diganti kampas remnya itu pakai yang KW ya teman-teman, tapi ya itu cepat aus ya. Jadi seperti itu yang saya rasakan selama 2 tahun. Nanti akan saya buatkan lagi pencopotan stripping ini ya, stripping bening saya ini selama 2 tahun lebih 3 bulan.
ini tidak ada kendala ya. Dulu pakai stripping max decal full body 350, nanti akan saya copot karena disarankan dari tukang stikernya itu 2 tahun itu kalau bisa dicopot diganti, karena lemnya itu istilahnya sudah tidak kelet lagi ya teman-teman itu. Dan kalau untuk berboncengan ini memang shocknya itu gampang gadok di posisi tidur ya teman-teman ya, khususnya yang lumayan tinggi sedikit ya, sedikit loh, bukan yang tinggi banget ya. Kalau berboncengan karena shock belakangnya itu mudah ambles ya itu sekarang, entah kenapa memang dari bawaan dari dealer memang seperti itu. Oke, saya mohon maaf apabila dalam pembuatan konten video saya tentang Honda Supra X tahun 2022 pemakaian yang saya rasakan seperti apa saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.